Santapan Harian Jumat 17 Februari 2023. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-21. Namun kita akan membacanya pada ayatnya yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-15. Sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Allah, kami mohon, buatlah kami mengerti serta memahami pesan-Mu di dalam firman-Mu saat ini. Di dalam Kristus, Sang Kasih dan penuh dengan kemuliaan, kami berdoa. Amin. 2 Raja-Raja 21 ayat 10 sampai 15. Kemudian berfirmanlah Tuhan dengan perantaraan para hamba-Nya, yakni para nabi. Oleh karena Manasye, Raja Yehuda, telah melakukan kekejian-kekejian ini, berbuat jahat lebih daripada segala yang telah dilakukan oleh orang Amori yang mendahului dia, dan dengan berhala-berhalanya ia telah mengakibatkan orang Yehuda berdosa pula. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka atas Yerusalem dan Yehuda, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Dan aku akan merentangkan atas Israel tali pengukur sama seperti atas Samaria, dan tali unting-unting sama seperti atas keluarga Ahab. Dan aku akan menghapuskan Yerusalem seperti orang menghapus pinggan, yakni habis dihapus, dibalikan pula menungging. Aku akan membuangkan sisa milik pusakaku, dan akan menyerahkan mereka ke dalam tangan musuh-musuh mereka, sehingga mereka menjadi jarahan dan menjadi rampasan bagi semua musuh mereka. Oleh karena mereka telah melakukan apa yang jahat di mataku, dan dengan demikian mereka menimbulkan sakit hatiku, mulai dari hari nenek moyang mereka keluar dari Mesir sampai hari ini. Sahabat Santapan Harian, Raja Manasye menggantikan Hizkia, ayahnya, dan berkuasa selama 55 tahun, hampir 2 kali lipat masa kekuasaan Hizkia. Dari lamanya berkuasa, tampaknya Manasye jauh lebih berhasil daripada ayahnya yang setia kepada Allah. Alkitab menggambarkan Manasye sebagai raja yang jahat, yang menyembah Baal dan Asyera. Pada zaman kuno, penyembahan ilah lain selalu berhubungan dengan politik dan pengaruh kerajaan lain, dalam hal ini Asyur. Justru karena takluk pada kerajaan Asyur, masa kekuasaan Manasye menjadi yang terpanjang dalam sejarah Yehuda. Bukankah hal ini dinamakan keberhasilan? Namun vonis yang disampaikan Nabi sangatlah jelas, karena dosa dan kejahatannya, Allah membulatkan hati untuk menghancurkan Yerusalem dan Yehuda. Manasye termasuk sebagai raja yang paling jahat dalam sejarah Yehuda. Bahkan seluruh kehancuran Yehuda dijelaskan Alkitab sebagai akibat dosa Manasye. Jadi keberhasilan di mata manusia bisa saja adalah kejahatan di mata Allah. Suara Nabi menusuk ke dalam realitas kehidupan. Keberhasilan, harta, dan kekuasaan, itulah yang dikejar Manasye.
Dalam segala standar manusia, Manasye tampak berhasil. Tahta dan kekuasaannya berjaya selama puluhan tahun. Dunia melihat itu sebagai hasil permainan politik yang sangat licin dan juga hebat. Namun, suara Nabi mengungkap ujung kematian dan kehancuran untuk Manasye dan Yehuda. Vonis untuk Manasye bisa terkesan terlalu keras. Bukankah semua orang berusaha bertahan hidup? Pedagang berusaha untung, politisi berusaha menang. Banyak orang ingin sukses dan kaya raya. Mungkinkah teguran Nabi terlalu histeris? Ikut Tuhan memang bukan soal keberhasilan, kekuasaan, ataupun kekayaan. Suara para nabi memang bukan untuk menenangkan, melainkan untuk membakar. Sebab salib Kristus adalah jalan yang dipilih Tuhan untuk keselamatan. Buat banyak orang, salib itu kebodohan dan kelemahan. Namun, untuk orang percaya, salib Kristus adalah kekuatan dan hikmat Allah. Mari kita berdoa. Salibmu adalah kekuatan, hikmat, keselamatan, dan puncak kasih-Mu bagi kami. Kami buang rasa congkak kami dan tak lagi bermegah selain di dalam salib-Mu. Kami buang nikmat dunia demi darah-Mu yang kudus. Dalam anugerah kasih-Mu ya Yesus, kami berdoa. Amin.